Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya ya. Jumpa lagi dengan saya Sasena di Political Info ya, yang menginformasikan tentang seputar pernak-pernik politik dan juga kebijakan pemerintah. Oke, di video yang lalu kita sudah membahas tentang putusan MK yang sempat membuat DPR meradang. Secepat kilat membuat rapat ya untuk disinyalir untuk menganulir keputusan itu. Kenapa demikian? Kenapa DPR meradang? Apakah kepentingannya terganggu? Padahal waktu MK memutuskan batas usia ya untuk cawapres dan juga capres saat itu sempat meloloskan Gibran, tidak begitu banyak euforia, tidak begitu banyak protes kecuali lawan politiknya dari Gibran ya. Nah saat ini hampir kompak ya selain PDIP. Yang intinya kalau kita simak itu tidak setuju dengan keputusan MK. Nah itu mengundang reaksi masyarakat ya dari banyak kalangan, dari mahasiswa, dari kalangan artis, masyarakat umum, dan juga bahkan pelajar SMA ikut menggeruduk di gedung DPR di hari Kamis kemarin ya, yaitu di tanggal 22 Agustus tahun 2024. Akhirnya setelah digeruduk rame-rame, kayaknya DPR-nya ciut juga ya. Takut peristiwa 98 silam terulang kembali. Mungkin begitu ya. Menurut kalian gimana? Akhirnya DPR ini batal mengesahkan atau merapat paripurnakan revisi undang-undang tentang pilkada. Terus pihak istana pun menyatakan bila mana sampai tanggal 27 Agustus tidak ada pengesahan undang-undang pilkada yang baru, pemerintah ikut putusan MK. Sedangkan KPU sendiri sudah memastikan akan tetap mengikuti putusan MK tersebut. Untuk lebih jelas, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita simak berita berikut. Istana, DPR, dan KPU akhirnya menyatakan akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pencalonan kepala daerah di pilkada. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 22 Agustus 2024 menegaskan, jika sampai 27 Agustus 2024 tidak ada pengesahan undang-undang pilkada di DPR, maka pemerintah akan tetap mengikuti aturan terakhir, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, pemerintah juga berada pada posisi yang sama seperti sebelumnya, yaitu mengikuti aturan yang berlaku. Jadi, selama tidak ada aturan yang baru, maka pemerintah akan ikut menjalankan aturan-aturan yang tadi saya pemerintah. Senada dengan istana, KPU juga menyatakan akan mengikuti putusan MK dan tidak ada perubahan sikap KPU setelah putusan MK terkait Undang-Undang Pilkada terbit. Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU RI Muhammad Afifuddin dalam jumpa pers pada Kamis 22 Agustus 2024. Yang pasti, teman-teman sekalian, nanti pada tanggal 27 sampai 29 Agustus saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang juga di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan yang diputuskan pada tanggal 20 Agustus kemarin. Lebih lanjut, Afif menyatakan dalam rangka menindaklanjuti putusan ke dalam peraturan KPU atau PKPU, KPU perlu menempuh konsultasi terlebih dahulu dengan pembentuk undang-undang sesuai prosedur. Artinya, KPU wajib menempuh konsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU. Di sisi lain, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad memastikan pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada dibatalkan, sehingga putusan Mahkamah Konstitusi lah yang berlaku untuk pendaftaran pilkada pada 27 Agustus 2024 mendatang. Dengan tidak jadinya
tidak jadinya disahkan revisi Undang-Undang Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JRMK yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Udah selesai dong. Hal ini ditegaskan kembali oleh Dasko dalam konferensi pers di DPR RI pada 22 Agustus 2024. Pada hari ini tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakan. Dasko juga turut memastikan tidak ada lagi rapat paripurna pada malam ini seperti kecurigaan-kecurigaan yang beredar di masyarakat. Oke, demikian tadi ya beberapa pernyataan mulai dari Istana dan juga KPU dan juga dari DPR. Artinya begini, DPR batal ya setelah digeruduk. Coba kalau nggak ada demo, mungkin lain ceritanya. Apakah begitu? Ya, di demo dulu, baru ada pertimbangan. Ya, patut kita syukuri karena saya juga mendukung putusan MK. Artinya tidak ada monopoli kekuasaan di situ ya. Semua partai yang memenuhi syarat bisa mengajukan calonnya masing-masing dan masyarakat di situ bisa memilih kira-kira siapa. Jadi tidak ada penggiringan-penggiringan harus memilih ini lawannya kotak kosong ya dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan putusan ini ya, karena di situ kan ada batas usia juga selain batas suara perolehan suatu parpol bisa mencalonkan kandidatnya. Nah, kalau dulu itu 20%, sekarang cukup 10, 8,5% ya, 7,5%, 6,5% tergantung jumlah penduduk wilayah itu masing-masing. Berkaitan dengan persyaratan usia, minimal untuk cagup dan cawagup ini adalah 30 tahun. Sedangkan untuk wali kota dan juga bupati minimal 25 tahun. Ya. Nah, berkaitan dengan cagup cawagup ini, kayaknya ini mengundang reaksi orang-orang tertentu ya. Karena ada isu kan anaknya Pak Jokowi yaitu Kaisang Pangarep saat itu digadang-gadang bisa maju di pilkada tahun ini. Apakah di Jawa Tengah sebagai gubernur Jawa Tengah, wakil gubernur Jawa Tengah, atau pilkada gubernur di DKI Jakarta. Dengan demikian harapan Kaisang untuk maju sebagai cagup maupun cawagup gugur ya karena usianya belum genap 30 tahun. Nah, mau kemana kira-kira Kaisang ini? Apakah seperti rumor yang terdahulu waktu mau masuk PSI itu akan mencalonkan diri sebagai wali kota Depok, atau mengikuti jejak sang ayah dan sang kakak menjadi wali kota Solo? Ya. Nah, untuk Kaisang sendiri secara otomatis pemerintahan Republik Indonesia sudah berganti ya, tidak lagi Pak Jokowi tapi ke Pak Prabowo. Apakah magnet Pak Jokowi akan masih moncer di saat pemerintahannya sudah berganti? Menurut dari pengalaman-pengalaman yang ada ya dari beberapa presiden kita, begitu sudah lengser pamornya meredup dengan sendirinya. Yang nggak jauh ya, itu adalah SBY. Saat Pak SBY menang dari 2004 ya hingga 2014, itu namanya harum ya, pengaruhnya tinggi, partainya menang. Tapi begitu Pak SBY lengser, ini partainya juga lama-lama meredup, apalagi ditempa kasus korupsi ya yang melibatkan orang-orang Partai Demokrat sehingga melunturkan kepercayaan masyarakat terhadap Partai Demokrat. Nah, ini mulai bangkit lagi dengan kepemimpinan Mas Ahaye. Mudah-mudahan Demokrat panggil kembali ya. Nah, kalau menurut saya
boleh-boleh saja, sah-sah saja DPR itu membuat undang-undang dan lain sebagainya, MK juga dan lain sebagainya. Tapi Bu ya toh kalau membuat suatu peraturan berlakunya jangan mendadak. Bisa saja minimal 6 tahun atau 1 tahun atau berlaku untuk periode berikutnya. Contoh dulu ada presiden dari 2 kali periode menjadi 3. Bisa dirancang kembali, tapi berlakunya bukan untuk saat ini, berlakunya untuk setelah pemilu yang akan datang. Ada usulan juga presiden cukup sekali, tapi waktunya yang ditambah langsung menjadi 10 tahun. Bisa saja, tapi semua itu berlaku untuk yang akan datang, bukan yang sekarang. Kalau yang berlaku untuk sekarang kan seolah-olah itu dibikin oleh kekuasaan. Sama dengan MK ini ya, kenapa akhir-akhir ini mengeluarkan suatu putusan itu di saat orang-orang sudah mulai persiapan untuk bermain ya, sudah menyiapkan strategi A, strategi B, nggak taunya peraturannya berubah. Nah ini mungkin akan sedikit mengundang kekecewaan ya, mungkin belum siap. Tahu begitu saya nggak koalisi sama diri saya, bisa nyalonkan sendiri, tapi ini sudah taken, harinya udah mepet, minggu depan katakanlah sudah pendaftaran, kan repot juga. Nah gimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Kalian setuju pakai peraturan lama minimal 20% atau yang sekarang? Kalau saya pribadi setuju yang sekarang, jadi tidak membelenggu hak-hak beberapa orang yang memenuhi syarat untuk dicalonkan. Dan untuk para pemilih sendiri tidak hanya terfokus 1 atau 2 pasangan, tapi bisa banyak pasangan. Dan terakhir, ke depan ya kita berharap begini, kalaupun ada 3 pasangan tidak perlu ada pemilihan ulang ya. Ini kalau disepakati namanya aturan bisa saja dirubah, tapi untuk efektif dan efisiensi yang menang yaitu yang jadi. Jangan pakai kata-kata rakyat demi kepercayaan rakyat dan lain sebagainya. Kalau itu sudah disepakati, DPR itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat ya, kita percaya terhadap mereka, mereka bikin regulasi bahwa berapapun pasangan cukup sekali pemilihan. Siapa yang menang, dia yang berhak untuk mendapatkan jabatan tersebut. Baru koalisi setelah itu dibentuk ya, yang mau gabung silahkan. Oke, dari saya itu, kalau kalian ada pendapat lain ya tentang hal ini, tentang putusan negara ini, kita harap negara kita tetap aman sentosa demi rakyat tercinta, demi negara Indonesia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.